Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafa Adisha dengan NRP 2504197. Saya sebagai moderator dari kelompok 7 Matkul Bahasa Indonesia yang beranggotakan Ayesa Gayas Daulat dengan NRP 2504183. Lalu ada Sakila Nailah Febriana dengan NRP 2504189. Lalu ada Algi Raisa Ardian 2504200. Lalu ada Chelsea Rahma dengan NRP 2504206. Nah baik, teman-teman mungkin sudah mengenal kita semua. Dan sebelum kita memulai ke pembahasannya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, latar belakang pada materi kita kali ini yaitu disabilitas sering dipandang sebagai keterbatasan yang menghambat seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, individu dengan disabilitas memiliki potensi, kemampuan, dan daya juang yang sama besarnya untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Hambatan yang dihadapi lebih banyak berasal dari lingkungan sosial yang kurang mendukung, sikap diskriminatif, dan minimnya kebijakan yang berpihak pada kesetaraan kesempatan. Oleh karena itu, diperlukannya lah perubahan paradigma dari pendekatan belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia agar tercipta keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Nah, baik teman-teman semuanya, kita serahkan kepada anggota-anggota saya yang akan memaparkan materi. Yuk, simak semuanya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi sosial terhadap penyandang disabilitas mempengaruhi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian sosial penyandang disabilitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemandirian dan inklusi sosial penyandang disabilitas. Yang keempat, apa dimensi utama yang digunakan untuk mengatur pemberdayaan penyandang disabilitas menurut penelitian ini. Dan yang kelima, mengapa pendekatan berbasis hak asasi manusia lebih efektif dibanding pendekatan belas kasihan dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama itu persepsi sosial yang menekankan keterbatasan fisik dan mental sering menyebabkan penyandang disabilitas tersisih dan sulit mengakses kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Perlu perubahan paradigma kepenghormatan hak asasi manusia untuk mendorong inklusi. Yang kedua, kemandirian sosial penyandang disabilitas dipengaruhi oleh kemampuan individu, pelatihan yang tepat, dukungan lingkungan, dan kebijakan inklusif yang dibangun secara bertahap melalui inovasi dan dialog. Yang ketiga, pekerja sosial berperan dalam pendampingan, advokasi, pengembangan program, dan mendorong inklusi untuk mendukung kemampuan dan partisipasi penyandang disabilitas. Yang keempat, keberdayaan penyandang disabilitas diukur melalui produktivitas, komunikasi, dan kemandirian sosial. Dan yang terakhir, pendekatan hak asasi manusia lebih efektif karena memandang penyandang disabilitas sebagai subjek dengan hak dan potensi setara, bukan objek belas kasihan, sehingga menghilangkan stigma dan menjamin inklusi berkelanjutan. Oke, selanjutnya metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah kami menggunakan kajian. Yang pertama, penelitian melalui pendekatan kualitatif, deskriptif agar mendalami pengalaman dan interaksi sosial penyandang disabilitas. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen utama dengan pengumpulan data melalui observasi. Dan yang ketiga, analisis data secara induktif untuk memahami hubungan antara kemampuan individu dan lingkungan sosial. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dari kelompok 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas netra mampu mandiri, produktif, dan berkomunikasi efektif bila mendapatkan pelatihan Activity of Daily Living yang bisa disingkat menjadi ADL, dan dukungan lingkungan interpersonal dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dari usia peserta tersebut. Faktor lingkungan sosial yang suportif seperti keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan,
serta kebijakan publik mendorong keberdayaan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas. Nah, peran pekerja sosial ini sangat penting melalui pendampingan, advokasi hak, pengembangan program, dan mendorong inklusi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa hambatan utama bukan dari disabilitas itu sendiri, tetapi dari stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses. Dengan pendekatan berbasis hak, penyandang disabilitas dapat menunjukkan bahwa potensi penuh mereka itu di dalam masyarakat. Peran pekerja sosial. Yang pertama, peran pekerjaan sosial berkontribusi meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas lewat pendampingan, advokasi hak, pengembangan program, dan mendorong inklusi sosial. Yang kedua, pendidikan lingkungan sosial inklusif diupayakan demi partisipasi aktif penyandang disabilitas. Yang ketiga, pendamping meliputi evaluasi kebutuhan, pendidikan keterampilan sosial, dan hidup sehari-hari, serta dukungan psikologis sosial. Yang keempat, advokasi untuk hak penyandang disabilitas dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu disabilitas bukan merupakan sebuah keterbatasan, melainkan bagian dari keberagaman manusia dengan potensi dan hak yang sama. Lalu juga penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia penting sekali untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dan juga lingkungan sosial yang mendukung kebijakan publik inklusif serta pelatihan aktivitas hidup sehari-hari berperan besar dalam memperdayakan penyandang kaum disabilitas. Dan juga kerjasama dari pemerintah, lembaga sosial, pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program inklusi dan pemberdayaan. Lalu sarannya, pemerintah memperkuat dan mengimplementasikan kebijakan inklusi secara konsisten. Lalu juga lembaga sosial dan pendidikan itu harus meningkatkan pelatihan yang aplikatif dan berkelanjutan. Dan juga dari masyarakat harus mengembangkan sikap inklusif dan menghargai kemampuan penyandang disabilitas. Dan juga dari peneliti, yaitu harus melakukan penelitian pada jenis disabilitas lain serta mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang sudah berjalan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, maka saya tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.